بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat Isya dan jemaah salat Qiyamul Lail yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya senantiasa kita mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya terpulang kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada malam ke-19 ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, terkhusus kepada nikmat keimanan, sehingga Bapak Ibu hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih meridhoi kita untuk kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur Bapak Ibu, karena kesempatan ini tidak begitu mudah didapatkan oleh saudara-saudara kita. Kita lihat Bapak Ibu, semakin hari semakin maju safnya, mengalami kemajuan, terus maju. Artinya apa? Hingga sampai pada malam hari ini, kita yang berada di rumah Allah ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikatakan Allah beriman, dan di saat iman kita diuji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nikmat itulah kita beribadah menjemput apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur dengan terus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah, kita berharap agar Allah meridhoi kita untuk mendapatkan syafaat, penolong bagi kita ketika dari akhirat nanti, di mana tak ada penolong kecuali daripada syafaat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hanya mengandalkan amal kita Bapak Ibu, belum tentu rasanya rasanya kita masuk mudah ke surganya Allah. Akan tetapi dengan berkat syafaat dari baginda Rasulullah, kita berharap agar Allah memudahkan kita melangkahkan kaki kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kita di malam ke-19. Alhamdulillah. Sudah sampai ke malam 19 ini Bapak Ibu, sejenak kita evaluasi lagi dulu. Sudah semaksimal apa kita menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kita kepada Allah? Sudah sekuat apa kita beribadah kepada Allah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah rasa kita belum ada apa-apanya, kalaulah rasa kita belum meningkat ibadah kita kepada Allah, maka 10 hari di akhir bulan Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum tentu rasanya kita mendapatkan Ramadan di tahun depan. Belum ada jaminan kita Bapak Ibu, kita bakal menikmati lagi Ramadan di tahun depan. Maka tidak ada kata terlambat. Masih ada di 10 hari ke depannya untuk kita memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa Bapak Ibu? Ramadan kita tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Bapak Ibu, kehidupan kita ini bukan di dunia.
kehidupan kita bukan di dunia, melainkan sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan di akhirat nanti. Di dunia ini Bapak Ibu kata baginda Rasulullah, umur umatku paling kira-kira 60 wa 70 kata baginda Rasulullah, 60 sampai 70 tahun lamanya kesempatan hidup di dunia ini. Artinya sangat sebentar Bapak Ibu. Kalaulah kita tidak berpikir untuk persiapan kita menuju akhirat nanti, maka sungguh Bapak Ibu, kita sebagian daripada hamba Allah yang merasakan penyesalan yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya. Kalaulah kita terlena dengan perkara dunia, maka kelak begitu menyesal rasanya ketika kita telah berada di akhirat, tak mampu kita kembali ke dunia lagi Bapak Ibu. Kenapa? Di saat kita wafat, di saat kita meninggal, maka putus semua pahala kita. Apa yang sudah kita kerjakan di dunia itu saja yang kita bawa Bapak Ibu putus. Akan tetapi bagi Rasulullah SAW menyemangati kita dengan hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Kata baginda Rasul, apabila wafat mati anak Adam, maka terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara atau 3 amalan. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di saat ibu itu pernah berhaji, di saat telah mati putus amalannya. Salat, di saat kita mati putus amalannya. Apalagi Bapak Ibu, di saat kita berpuasa putus amalannya. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 amalan ini apabila kita telah berada di balik tumpukan tanah, apabila telah berada di dalam barzakh, maka terus mengalir pahalanya kepada kita hingga sampai kita menunggu datangnya hari kiamat. Apa kata Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, shadaqatun jariyah aw 'ilmun yantafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Apa Nabi Rasul? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Bapak Ibu, kalau misalnya bersedekah, ketahuilah itu bukan menghabiskan harta. Banyak orang yang berprinsip dan berpikir bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang menggunakan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu adalah menghabiskan hartanya. Salah Bapak Ibu. Sesungguhnya kalau misalnya kita mengeluarkan harta di jalan Allah, kita menghabiskan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan kita menabung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya harta kita keluar di jalan Allah itu kelak yang akan menjadi pahala kita ketika di akhirat nanti, menjadi penguat timbangan kita ketika di akhirat nanti Bapak Ibu. Makanya di suatu riwayat dikatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, ketahuilah Aisyah, sesungguhnya harta yang disedekahkan, harta yang dikeluarkan jalan Allah itu tidak habis. Sesungguhnya dia kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Bapak Ibu semasa hidupnya gemar bersedekah, membantu masjid, membangun masjid, kemudian membantu untuk menghidupkan madrasah dan lain sebagainya, maka di saat kita wafat, selagi masih berdiri tegak, selagi masih sedekah kita digunakan terus-menerus oleh orang yang beramal di dalamnya, maka terus mengalir pahalanya walaupun kita tidak berada di dunia lagi, walaupun kita telah berada di alam barzakh. Itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, gunakan Ramadan ini untuk menggunakan harta kita, mengeluarkan harta kita, bersedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat masjid kita ini, apa yang dibutuhkan oleh masjid kita? Berbukaan, apa yang bisa kita bantu berikan kepada masjid ini? Bersedekah kita untuk mempersiapkan berbukaan orang puasa. Bersedekah kita untuk mempersiapkan sahur para jemaah. Apalagi bantu masjid ini terkait dengan pendidikan madrasahnya. Apabila membutuhkan madrasahnya, bantu dengan keuangan kita. Karena bukan perkara banyaknya Bapak Ibu, sedikit pun dia, akan tetapi kita istiqomah, maka itulah kelak yang akan berberat timbangan kita ketika di akhirat nanti. Karena Bapak Ibu, kalau harta ini kita tumpuk, maka akan kita mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, saya pernah
menyaksikan, bahkan saya melihat langsung bagaimana orang yang semasa hidupnya memiliki banyak harta, akan tetapi di usia tuanya Bapak Ibu, setelah istrinya meninggal, dirinya terusir sendiri dari rumahnya. Anaknya sibuk berebut harta warisan, sibuk berebut harta yang dimiliki oleh orang tuanya, padahal orang tuanya masih ada. Sehingga apa yang terjadi? Dia yang sibuk mencari hartanya di dunia, mengumpulkan tanahnya berhektar-hektar, tak sedikit pun dia mendapatkan manfaat dari harta yang dicari. Bahkan di usia tuanya malah dia kontrak rumah Bapak Ibu, tak mendapatkan. Kenapa? Dia tidak paham cara mengelola harta. Yang dia tahu dia tuntutnya demi kebahagiaan anaknya, ketika di usia tua dia sendiri yang tidak merasakan manfaatnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada harta pada diri kita, boleh kita menyimpannya untuk pendidikan anak kita, untuk kelangsungan kehidupan keluarga kita. Akan tetapi pikirkan juga bagaimana kondisi kita ketika di akhirat nanti Bapak Ibu. Maka selagi kita masih hidup, pergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wafat kita teruslah mengalir pahalanya pada diri kita ketika kita berada di dalam barzakh. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Au ilmun yuntafa'u bihi", yaitu ilmu yang bermanfaat. Apabila kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, maka sesungguhnya ilmu itu terus mengalir kepada kita walau kita telah berada di alam barzakh. Maka Bapak Ibu, sekarang ini dalam majelis ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menuntut ilmu, kita sedang berbagi ilmu. Apabila saya sampaikan kepada Ibu, begitu juga Ibu sampaikan, Ibu amalkan, maka terus menerus mengalir kepada diri kita pahala ini walaupun kita telah berada di alam barzakh. Maka kata ulama Bapak Ibu, terkhusus kepada anakmu, terkhusus kepada keturunanmu, kata ulama, ajarkanlah dia dari sejak dini Al-Fatihah langsung dari lisan. Kenapa? Di saat dirinya terus menerus sholat, melantunkan ayat suci Al-Quran, melantunkan Al-Fatihah langsung dari mulut, mulai dari lisan mengajarkannya, maka ilmu itu akan terus mengalir kepadamu walau kau telah berada di dalam alam barzakh. Maka jangan pernah membuang kesempatan itu Bapak Ibu. Walau misalnya kita masih terbata-bata, paksakan diri kita untuk belajar dan mengajarkan kepada anak kita. Karena sesungguhnya belajar itu tidak ada batasan waktunya Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap dirinya sudah tua, dirinya tidak mau belajar, tidak. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib Bapak Ibu. Karena kalau di akhir kita akan minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau belajar? Maka tidak ada alasan kita untuk tidak belajar. Teruslah kita belajar, teruslah kita mengupgrade diri kita, teruslah kita menuntut ilmu, hingga pada akhirnya Bapak Ibu kita wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang lain, dan itu menjadi ilmu bermanfaat kepada kita, terkhusus kepada ilmu akidah kita, menguatkan keimanan kita. Apa kata mantan presiden kita B.J. Habibie, Profesor B.J. Habibie? Dia mengatakan, semua ilmu aku tahu, akan tetapi yang memberikan manfaat kepada hidupku adalah ilmu agama. 80 tahun lamanya dia hidup. Di saat itu dia katakan, Bapak Ibu, sesungguhnya yang memberikan manfaat kepada hidupku adalah ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu agama walau kita begitu susah rasanya belajar, hingga pada akhirnya Bapak Ibu kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah berada di alam barzakh. Dan yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mati, maka ini yang terus mengalir pada diri kita, ini yang terus mengalir pada ruh kita menjadi pahala kita. Yaitu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwaladun shalih yad'u lahu, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang ini Bapak Ibu rahmatan Allah Subhanahu wa taala, begitu jauh rasanya rumah tangga sekarang ini dari pendidikan Islam. Seorang ayah sibuk bekerja mengabaikan pendidikan anaknya. Seorang istri sibuk mencari karirnya di luar sosialita sehingga melupakan pendidikan anaknya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Meningkatnya angka kriminalitas kejahatan anak remaja. Betapa banyak yang bilang sekarang ini anak remaja kita, adik-adik kita, anak-anak kita tidak tahu jati dirinya sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuatu yang ingin menjadi aset kita ketika kita telah wafat, akan tetapi dia menjadi penyusah kita walaupun kita masih berada di dunia. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
momentumnya kita mengembalikan keluarga kita, mengumpulkan anak kita, mendudukkan istri kita, keluarga kita, duduk bersama, belajar, mentadaburi Al-Quran, mengembalikan kurikulum Islam kepada kita, sehingga anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, Bapak Ibu. Tak ada artinya sukses pun anak kita kalau tak pandai dia membaca Al-Quran. Bagaimana dia mengirimkan fadilah pahala kepada orang tuanya? Kalaulah dia sukses menjadi orang ternama, akan tetapi tak mampu dia menjadi imam di saat kita telah wafat, tak ada gunanya, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya yang langsung sampai kepada kita saat kita telah wafat, doa anak kita, Bapak Ibu. Maka momentum Ramadan ini, didiklah anak kita kembali ke agama, tuntut kembali anak kita ke masjid, Bapak Ibu. Karena ini kelak yang akan menjadi amal jariah kita. Biarlah kita capek lelah mendidik anak kita. Di saat itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita yang soleh, sehingga Bapak Ibu kita telah wafat kembali kepada alam barzah, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu bahagia rasanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingin rasanya kita memiliki anak yang soleh, maka jangan pernah sia-siakan momentum Ramadan ini untuk mendidiknya, Bapak Ibu. Menginginkan anak yang di saat kita wafat kita tinggalkan harta, kemudian harta itu digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu memiliki harta, memiliki rumah, ditinggalkan kepada anak yang soleh, maka digunakan harta tersebut, dijualnya, disumbangkannya ke masjid untuk membangun masjid atas nama orang tuanya. Bapak Ibu meninggalkan mobil misalnya, diwakafkan kepada masjid menjadi ambulan, maka itulah kelak yang akan menjadi amal jariah kita ketika kita telah berada dalam barzah. Kalau Bapak Ibu tidak memikirkan pendidikan agama anak kita, belum aja wafat, mereka sudah berharta warisan tidak memperdulikan kita. Apalagi kita telah wafat, sedikit pun kita tidak mendapatkan manfaat dari harta yang telah kita cari. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan ini maka persiapkanlah sebelum kita wafat. Karena dengan 3 amalan inilah yang terus-menerus pahalanya mengalir kepada roh kita, mengalir terus fadilahnya, fadilah amalnya kepada kita, sehingga memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita terus pada diri kita, dan kencangkanlah ibadah kita di 10 akhir di bulan Ramadan ini, sehingga Bapak Ibu rahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan fitrah takwa. Kalau kita sudah mendapatkan fitrah takwa, begitu mudah rasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.